Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi soal mereka merampas masa depan anak-anak kita. Mereka bilang ini semua demi pertumbuhan ekonomi. Tapi coba cek, ekonomi siapa yang tumbuh? Yang tumbuh cuma saldo rekening mereka. Pernah nggak sih kalian merenung sambil ngopi sore? Kenapa kita dendam banget ya sama Belanda? Di buku sejarah kita diajari buat benci setiap jengkal langkah mereka selama ratusan tahun. Kita benci kerja paksa, kita benci rempah-rempah kita dijarah, dan kita benci karena dijadikan warga kelas 2 di tanah kelahiran sendiri. Tapi kalau kita jujur sama keadaan sekarang ya, apa iya penjajahan itu benar-benar sudah angkat kaki dari tanah air kita? Coba kalian lepas dulu kacamata nasionalisme sesaat. Terus lihat kenyataan di pinggir jalan. Gimana kalau misalnya gue nih bilang kursi penjajahan itu sebenarnya nggak pernah kosong. Ya, kursi itu cuma diganti pemilik, ganti kulit, dan ganti bahasa. Ya, kalau misalnya Belanda itu mungkin sudah pulang puluhan tahun lalu. Tapi mentalitas ingin menguasai dan menindas yang lemah itu ternyata nggak ikut dibawa pulang. Dia tetap di sini menetap dan bahkan beranak pinak dalam sistem kita. Dulu namanya tanam paksa, di mana petani dipaksa nanam kopi buat kemakmuran kerajaan Belanda. Tapi kalau sekarang namanya mungkin keren, seperti proyek strategis atau investasi. Tapi ujung-ujungnya mah rakyat kecil disuruh minggir, tanahnya digusur, dan mereka yang protes malah dicap sebagai penghambat kemajuan. Bedanya mungkin kalau dulu itu yang nodong pakai bedil itu tentara company. Sekarang yang nodong itu surat keputusan yang ditandatangani orang yang kita pilih dari sendiri pas saat pemilu. Okay, let's go. Paham? Ada yang paham? Kalau ngomongin soal penjajahan yang kejam, kita nggak bisa lupa sama satu nama, Herman Willem Delens, si mas galak yang datang ke sini bawa ambisi besar tapi nggak punya hati. Dia bangun jalan dari Anyar sampai Panarukan cuma dalam waktu 1 tahun. Hebat ya, secara fisik jalannya ada, manfaatnya kita rasain sampai sekarang. Tapi kalian tahu harganya? Ribuan nyawa rakyat kita tertimbun di bawah aspal itu. Mereka nggak dibayar, mereka cuma dikasih rasa takut dan ujung bayonet. Tapi kita coba pikir lagi, apa bedanya mental Deandes sama tuan-tuan yang sekarang duduk di kursi empuk? Deandes itu prototipe, pemimpin yang merasa kalau pembangunan infrastruktur itu lebih penting daripada nyawa manusia. Dia merasa kalau dia itu punya kekuasaan. Dia berhak menjual tanah negara ke pihak swasta demi isi kas yang entah lari kemana. Mirip gak sama fenomena sekarang? Tanah rakyat dijual atas nama investasi, sementara rakyat sendiri cuma jadi penonton di pinggir jalan tol yang dibangun pakai air matanya mereka. Denders itu benci korupsi pejabat lokal. Dia sikat semua bupati yang nggak nurut, tapi dia sendiri memerintah pakai tangan besi yang kalah korup secara moral. Dia menciptakan sistem birokrasi yang bikin pejabat merasa kayak raja kecil. Nah, mentalitas raja kecil inilah yang awet sampai hari ini. Bedanya kalau Deandres itu dulu pakai cambuk buat bikin jalan. Kalau penjajahan modern pakai biaya administrasi dan uang pelicin buat bikin mulus proyekan mereka. Lucu ya? Kita paling kencang berteriak, kedaulatan. Tapi buat unsur surat di kantor pemerintah aja kita harus nunduk-nunduk. Ya, sambil nyiapin uang rokok. Kita ngerasa sudah merdeka. Tapi kenyataannya kita masih jadi budak di birokrasi yang kita bangun sendiri. Penjajahan lokal ini lebih pintar dari Belanda. Mereka nggak butuh kapal perang untuk mengampas kekayaan alam. Mereka cuma butuh pulpen dan tanda tangan di bawah tangan untuk menjual gunung dan hutan kita demi komisi pribadi. Mari kita bicara soal korupsi. Bentuk penjajahan paling efisien di abad ini. Koruptor itu sebenarnya adalah berdarah dingin. Mereka nggak perlu nembakin rakyat ya buat bikin rakyat menderita. Tapi
Mereka cukup duduk manis di ruangan yang ber-AC, rapat di hotel bintang 5, terus menyunat anggaran bantuan sosial atau bantuan pendidikan. Itu bukan sekadar hilaf atau mencuri uang negara. Itu adalah tindakan kemiskinan satu generasi secara perlahan tapi pasti. Penjajahan asing itu jahat karena mereka memang nggak punya ikatan darah sama kita ya. Tapi kalau bangsa sendiri yang ngerampok, itu namanya pengkhianat tingkatan tinggi. Mereka bilang ini semua demi pertumbuhan ekonomi. Tapi coba cek, ekonomi siapa yang tumbuh? Yang tumbuh cuma saldo rekening mereka, koleksi mobil mewah anaknya, atau branded istri simpanannya. Sementara itu, rakyat cuma dapat pertumbuhan harga beras yang makin gak masuk akal dan biaya sekolah yang bikin orang tua harus minjem ke sana sini. Mereka membangun gedung pencakar langit yang megah, tapi pondasinya dibangun dari tulang rusuk rakyat yang diperas habis-habisan. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi soal mereka merampas masa depan anak-anak kita. Jadi kalau kalian lewat jalan raya pos, jangan cuma lihat pemandangannya. Ingat, hantu di Handles itu belum benar-benar pergi. Dia cuma ganti seragam, dia cuma ganti pakai batik. Dia sekarang pakai batik, pakai dasi, dan hobi bilang ini demi kepentingan umum, padahal masuknya demi kepentingan rekening pribadinya. Akhirnya kita harus berani bertanya sebelum tidur. Kita ini benar-benar sudah merdeka atau kita cuma ganti tuan saja? Musuh kita itu adalah mereka yang hafal Pancasila di luar kepala, tapi kelakuannya bikin rakyat mati perlahan di dalam rumahnya sendiri. Merdeka itu bukan cuma soal bendera yang berkibar, tapi soal perut yang kenyang dan keadilan yang gak punya harga bandrol. Kalau kalian merasa keresahan ini perlu terus disuarakan, gabung ke kolom komentar dan subscribe channel ini. Mari kita tetap terjaga, karena merdeka itu harusnya sampai ke perut, bukan cuma berhenti di mulut. Gue Ferry Arifin Ilham, sampai jumpa di video berikutnya.